Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah sudah pada berdoa ini? Belum. Yaudah, untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Raihana Zahratul Hauro, Dela Damayanti, Sofianti Ardini, Ira Nidaan Hofiah. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan kali ini kok loyo banget sih? Ini mau tes semangat dulu ya. Ayo coba berdiri ya Mbak-mbak, berdiri. Ayo. Berdiri sebentar ya. Oke, jadi kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat gitu ya. Oke, kita cek dulu. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Ya, bagus. Ayo, silakan duduk. Oke, ibu pertemuan kemarin udah bilang ya, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Ada yang ingat? Ya, tepatnya kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nih, Ibu kemarin udah bilang loh ya, suruh pada belajar. Ini udah ada yang belajar belum? Belum. Aduh, kalian itu ya. Yaudah, nggak apa-apa. Nih, jadi kalian bisa buka bukunya ya. Di LKS juga ada sih ini. Tapi ibu juga ambil dari beberapa di buku cetak ibu sendiri ya. Ini nih. Jadi menurut beberapa ilmuwan matematika, barisan aritmatika adalah pengertian. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya bersifat sama. Oke, yang di depan kelihatan Mbak Lael? Kelihatan, oke. Jadi coba dibaca Mbak Intan, ini pengertian dari barisan dan deret aritmatika, apa itu? Pengertian barisan dan deret aritmatika. Barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya bersifat sama. Oke, terima kasih buat Mbak Intan ya. Dan kalau ini cuma pengertian aja kan kita susah ya. Kita langsung menuju ke kuis aja ya. Ke kuis. Ibu punya kuis nih. Jadi buat kalian akan ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Ayo, Mbak. Ini 3-3. Oke, jadi karena kuisnya udah selesai, Ibu akhiri ya. Ibu akhiri. Jangan lupa untuk pembelajaran pertemuan sebelumnya dipelajari materinya ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu sehat-sehat. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung aja. Di mana? Nggak ada. Oh, dijadiin satu. Barisan. Mana ya? Dikasih namanya apa sama Mira? Ini kayaknya. Ya betul. Makasih. Ya. Salam gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, masih pada semangat ya? Ya, jadi sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan mempelajari materi mengenai barisan aritmatika. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai gambaran dari barisan aritmatika. Bisa dibuka juga buku matematikanya halaman 48. Oke, barisan aritmatika. Sebenarnya pada materi barisan ini kita ada dua pokok pembahasan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Namun pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas mengenai barisan aritmatika saja, dan kita akan membahas dua subpokok, yaitu pola barisan aritmatika dan menemukan suku ke n. Untuk yang pertama, pola barisan aritmatika. Jadi, dalam proses pembelajaran barisan aritmatika, kita bisa menemukan konsep dan aturan matematika terkait dengan barisan aritmatika ini melalui pemecahan masalah yang bisa kita temukan dengan melihat pola susunan bilangannya dan juga menemukan strategi penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, di sini Ibu ada sebuah permasalahan. Di rumah Beni terdapat sebuah tangga untuk menghubungkan rumahnya ke lantai 2 yang ada kamarnya. Tinggi satu buah anak tangganya itu setinggi 15 cm. Nah, diketahui di rumah Beni ini ada 10 buah anak tangga. Jadi kira-kira berapa sih tinggi dari tangga rumah Beni ini? Tentukan pola barisannya. Oke, dari permasalahan tersebut, untuk alternatif penyelesaiannya bisa kita tulis. Tadi jumlah tangga rumah Beni ada berapa? 10. Jadi kita tuliskan di sini untuk ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan U10. Nah, tadi diketahui bahwa tinggi dari satu anak buah tangganya itu 15 cm. Jadi di U1 kita tulis dulu 15 cm. Atau bisa kita tulis juga sebagai suku pertama dari barisan aritmatika. Lalu pada U kedua, jadi 15 ditambah 15, kita kalikan 2 dari suku pertamanya. U3 juga begitu, jadi 15 dikali 15 dikali 15. Kemudian di U4
kita tulis hal yang sama, yaitu 15-nya ada 4 kali. Ya, ini ditambah. Kemudian, kita lakukan hal yang berulang sampai dengan U10, karena tadi yang ditanyakan pada tanggal ke-10. Jadi di sini 15 ditambah 15 ditambah 15 dan seterusnya sampai dengan jumlah 10. Kita misalkan ini sudah mencapai ke 10 ya. Nah, dari susunan bilangan ini kita bisa menentukan, berarti ada susunan bilangan. Jadi ada susunan bilangan 15. 15 ditambah 15? 30. Kemudian ini berarti 45. Ini berapa? 60. Dan seterusnya sampai dengan yang jumlah ke U10. Kemudian kita akan mencari, kita tulis dulu UN-nya. UN ini kita sebut saja sebagai suku ke N. Lalu, karena tadi di sini kita ada U1, U2 dan seterusnya, kita tulis lagi di sini sebagai U1. U1 bernilai berapa? 15. Jadi ditulis 15 ya. Nah, 15 ini karena ini suku pertama, jadi kita tulis dengan 1 dikali 15. Kemudian pada suku kedua kita tulis U2. Tadi pada suku U2 jumlah dari ini yaitu 30. Jadi kita tulis di sini sebanyak 30. Nah, 30 ini merupakan hasil dari U2. Jadi kita tulis di sini N-nya itu 2 dikali dengan A-nya itu 15. Dan seterusnya sampai dengan UN atau suku ke N-nya. Nah, dari U1 dan U2 bisa kita lihat ini kan berarti N dari U-nya, atau pada N keberapa sih U itu ditanyakan. Nah, karena di sini UN, maka kita tulis saja tetap N untuk mencari tingginya nanti. Jadi N dikali 15 merupakan suku awal yang ditanyakan. Jadi di sini 15. Nah, N dikalikan 15 sama dengan 15N. Jadi untuk rumus dari UN-nya sendiri adalah 15N. Kemudian tadi ditanyakan bahwa yang ditanyakan itu U berapa? Iya, U10 ya, karena jumlah tangganya tadi itu ada 10. Jadi U10 sama dengan 15 dikalikan dengan N-nya 10. 15 dikalikan 10 sama dengan 150. Nah, jadi tinggi dari tangga rumah Beni adalah 150 cm, karena tadi satuan di awal adalah cm. Begitu? Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, karena bisa dipahami, ada yang bisa menyimpulkan. Tadi dari pola-pola ini ada yang bisa menyimpulkan apa sih barisan aritmatika tersebut? Coba salah satu anak. Iya, Mbak Sofi? Dapat disimpulkan ya Bu dari permasalahan tersebut, maka jika terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan bilangan tersebut disebut barisan aritmatika. Iya, tepat sekali. Jadi yang dimaksud dengan barisan aritmatika yaitu apabila ada suatu pola yang suku-suku pada barisan itu memiliki selisih antara dua suku yang berurutan itu bernilai sama atau konstan. Itu dinamakan barisan aritmatika. Kemudian, menemukan suku ke N. Pokok bahasan kita yang kedua. Menemukan suku ke N. Di sini ada permasalahan, ibu memiliki sebuah toko kue. Dalam satu harinya itu ibu bisa menyelesaikan 6 pesanan kue. Nah, permintaan ibu itu terus meningkat sesuai dengan apa yang ada di permasalahan. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya.
Nah, tadi diketahui bahwa pada hari pertama atau kita tulis dengan U1 itu kita tulis dengan A, yaitu tadi jumlahnya 6. Kemudian pada hari kedua atau U2 berarti 6 ditambah tadi dalam satu harinya itu meningkat sebanyak 3 kali atau 3 pesanan kue bolu. Jadi ditambah 1 dikalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian pada U ketiga kita sama, cuma kita ganti aja. Di sini kan 1, ini kita ganti dengan N-nya. Ini pada hari ketiga, jadi ini kita tulis 2. Jadi jumlahnya 12. Dan pada hari keempat kita tulis seperti ini. Dan hasilnya 15. Dan berikutnya sampai dengan hari yang ditanyakan. Maka untuk hari ke N-nya bisa kita tuliskan apa? UN sama dengan A ditambah N min 1 B. Nah, di sini UN itu suku ke N yang ditanyakan, kemudian A sebagai nilai awal dan N sebagai banyaknya dan B beda. Nah, ini adalah bentuk umum dari barisan aritmatika. Begitu ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa silahkan di buku halaman yang 49 di sampingnya itu ada contoh-contoh soal. Bisa kalian kerjakan terlebih dahulu sambil mengasah kemampuan kalian. Begitu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam gak sih? Penting jadi ini merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, langsung aja. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Kelihatan yang belakang? Oke, jadi sebelumnya ada yang tahu definisi tentang barisan aritmatika? Oke, jadi barisan aritmatika itu adalah suatu pola bilangan, yaitu pola aturan yang memiliki
suku-suku, di mana suku-suku itu memiliki selisih antar sukunya itu konstan, atau setiap selisih dari suku-suku yang lain itu sama. Itu disebut barisan aritmatika. Contoh, ada barisan apakah ini barisan aritmatika? Seharusnya sebelum dianalisis dulu, jadi harus dicari beda dari setiap suku-sukunya. Karena kalau aritmatika itu pasti memiliki beda yang sama atau selisih yang sama. 1 ke 2 itu selisih? 1. 2 ke 3? 3 ke 4? 1. 4 ke 5? Begitupun seterusnya jika tetap terus ditambah 1. Berarti karena di sini memiliki selisih yang konstan, berarti disebut barisan aritmatika. Jika ada barisan seperti ini, apakah suatu barisan aritmatika? Bukan. Sebab 2 ke 5 itu memiliki selisih 3. 5 ke 6 itu 1. 6 ke 10 itu 4. 10 ke 12 itu 2. Jadi dari barisan ini mereka tidak memiliki selisih yang sama, karena setiap selisihnya memiliki selisih yang beda gitu. Kemudian rumus untuk mencari suatu suku pada barisan aritmatika itu memiliki rumus. Jika ada U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya sampai UN, pasti memiliki rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ada yang tahu A itu apa? Ya, A adalah suku pertama. N adalah suku-suku, atau misalnya UN berarti suku ke N. Dan B adalah beda. Oke, untuk menerapkan rumus ini bisa menggunakan ya yang saya buat. Jadi misal ada satu barisan aritmatika, contohnya kelihatan ini? Nah, untuk mengidentifikasi apakah barisan ini suatu aritmatika atau bukan, bisa ditentukan dengan, jadi otomatis suku pertamanya adalah 3. Otomatis A-nya adalah 3. Berarti ditulis semuanya, yang pink ini itu untuk suku pertama 3. Nah, tinggal dicari suku pertamanya ini, suku kedua, ini suku kedua, dikurang suku pertama akan memiliki beda. Karena untuk mencari beda itu dengan U2 dikurang U1 jika diketahui dua-duanya. Jadi 6 dikurang 3 Berarti yang biru ini, jadi yang atas ini adalah A atau suku pertama. Yang biru adalah bedanya. Karena suku pertama sama bedanya sudah ditentukan,
Berarti misal mencari ini suku ketiga. Suku ketiga itu adalah U3 sama dengan A plus 3 min 1 B. Karena sudah diketahui A nya adalah 3, jadi 3 ditambah 3 dikurang 1 2 dikali bedanya adalah 3. Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi dari sini bisa sama aja dipecah. 3 ditambah ini bedanya 2. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 9. Begitupun seterusnya. Ini ditulis berarti ini 3. Ini 3, ini 3. Diisi yang biru 3 semua. Akhirnya mendapatkan rumus. Ini mendapatkan rumus ke sini ke hijau, yaitu A plus B. Berarti di sini tulis A plus B. Salah, maaf. Karena ini tidak ada B-nya, berarti hanya A saja. Berarti di sini adalah A. Untuk mencari yang kedua berarti A plus B, karena bedanya hanya 1. Terus yang suku ketiga A plus tadi ke atas, berarti 3 dikurang 1 2P. Suku keempat A plus 3B. Suku kelima A plus 4B. Suku ke 6 A plus 5B. Suku ke 7 A plus 6B. Jadi dari suku ini, rumus ini bisa diterapkan sini. Jadi langkah pertamanya itu untuk mengetahui barisan itu aritmatika atau bukan. Yang pertama adalah mencari selisihnya, selisih antar sukunya. Jika selisih antar sukunya itu memiliki selisih yang konstan atau sama, misalnya selisih 1, 1, 1, berarti itu disebut barisan aritmatika. Jika selisihnya bukan konstan atau tidak sama atau beda-beda, berarti itu bukan barisan aritmatika. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi ya? Bentar, Ibu hapus dulu ya. Hari ini piketnya siapa? Belum dihapus. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa? Barisan geometri ya. Barisan geometri. Nah, sekarang Ibu pengen bercerita sama kalian. Kalian bisa ya lihat layar PPT yang di depan, terlihat dengan jelas? Terlihat ya? Oke, nah sekarang dimulai ceritanya. Teman-teman, ayo belajar menyenangkan bersama Geo.
Nah, kita akan membahas mengenai barisan geometri ya. Kita akan coba menghitung suatu permasalahan mengenai populasi bakteri. Simak cerita Geo ya. Jadi, suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya cuma ada 1 bakteri, berapa banyak bakteri selama 3 jam? Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini. Awalnya itu ada 1 bakteri. Nah, setiap jam itu bakteri itu membelah menjadi 2. Jadi kalian lihat itu yang ada tulisan 2 bakteri itu pada jam pertama membelah menjadi 2. Pada jam kedua otomatis masing-masing bakteri itu membelah menjadi 2 lagi kan, menjadi 4 bakteri. Dan sampai pada jam yang ketiga menjadi 8 bakteri. Selanjutnya, mari kita lihat polanya. Jadi pada 1 bakteri yang pertama itu kan 1 bakteri itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1 kan. Nah, pada jam yang pertama lalu membelah menjadi 2 bakteri. 2 bakteri itu 2 pangkat 1. Seterusnya sampai 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu kan mempunyai pola yang sama ya. Jadi dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ini itu mempunyai pola yang sama. Selanjutnya, bagaimana jika awal bakterinya ada 2 bakteri? Setelah 3 jam ada berapa? Ayo bantu Geo mengerjakannya. Nah, tadi kan ada 1 bakteri. Sekarang kalau ternyata itu di awal ada 2 bakteri. Nah, sama polanya juga. Jadi selanjutnya 2 bakteri membelah menjadi 2. Akhirnya jadi di sini 2, di sini 2 kan. Nah, seperti yang ada di PPT. Bisa dilihat ya dengan jelas. Selanjutnya mari kita lihat polanya lagi. Nah, polanya juga ternyata sama. Jadi pertamanya kan ada 2 bakteri, berarti 2 dikali 1 kan. 2 dikali 1 itu berasal dari 2 dikali 2 pangkat 0 yang kayak tadi. Nah, selanjutnya ada 4 bakteri. 4 bakteri itu berasal dari 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama aja 2 dikali 2 pangkat 1. Sama aja polanya, tinggal depannya yang dikali 2. Selanjutnya polanya mirip dengan yang awal kan. Bagaimana jika awalnya ada 4 bakteri, setelah 3 jam ada berapa? Kita bisa hitung dengan pola yang sama. Seperti ini. Gunakan pola yang sama. Jadi, sampai hasilnya itu ada 32 bakteri setelah 3 jam. Dapat disimpulkan seperti ini ya. Ibu hapus dulu boleh? Ibu tulis di papan tulis lagi ya. Jadi, kan tadi ada 4 kali 2 pangkat 0. Terus ada 4 kali 2 pangkat 1. 4 kali 2 pangkat 2. Kenapa 4? Karena ada 4 bakteri kan tadi permasalahan yang terakhir. Terus ada 4 kali 2 pangkat 3. Nah, ini itu namanya suku. Ini namanya suku. Jadi ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke-4. Seperti itu. Nah, yang angka 4 ini itu dinamakan kan jumlah awal bakteri. Itu bisa dilambangkan dengan A atau bakteri mula-mula. Angka 2 ini itu merupakan rasio banyaknya bakteri tiap satuan waktu. Kan setiap bakteri membelah menjadi 2. Jadi 2 ini itu merupakan rasionya atau kita tulis dengan R. Nah, pangkatnya ini, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 merupakan lamanya pengamatan. Nah, kan ada 1 jam, 2 jam, tadi yang terakhir itu kan 4 jam. Nah, ini tuh termasuk waktunya gitu. Selanjutnya, sehingga bisa kita rumuskan dengan jumlah bakteri atau A dikali dengan rasio banyaknya bakteri setiap satuan atau R pangkat lamanya pengamatan atau N. Atau secara matematis dapat dirumuskan dengan, jadi dari permasalahan bakteri-bakteri tadi kita tahu bahwa oh ternyata cara mencari bakterinya ada
ketika bakterinya ada 4, ketika bakterinya ada 8, itu cukup dengan rumus UN sama dengan A R N pangkat min 1. Jadi misal tadi bakterinya ada 4, berarti di sini U4. Ntar di sini A-nya berapa? A pertama itu kan 2. Nah, berarti di sini tinggal dikasihkan A itu suku pertama, R itu rasio, dan N itu lamanya kita mengamati 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian bisa berkelompok ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, barisan ini ketuanya Mbak Sofi. Kelompok kedua Mbak Hana ya ketuanya. Kelompok ketiga Mbak Farida. Nah, nanti masing-masing kelompok itu perwakilan untuk nulis jawaban di papan tulis gitu ya. Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Oke, selamat mengerjakan. Diskusikan dengan kelompoknya ya. Gimana? Ada yang susah Mbak Hana? Mbak Ella, ada yang ditanyakan? Oke, udah semua ya? Sekarang kelompok 1 dulu maju untuk menuliskan hasil jawaban LKPD-nya, perwakilan. Mbak Dela mau maju? Boleh? Terima kasih. Selanjutnya, kelompok selanjutnya perwakilan maju untuk menulis. Oke, dari kelompok 2 ya. Silahkan. Tulisannya yang besar, biar temannya lihat yang di belakang. Langsung aja, 2 1 udah. Nah, udah ya. Jadi, berdasarkan LKPD tadi, nomor 1 itu yang ditanyakan U ke-7 ya Mbak Dela. U ke-7 itu jawabannya 64 karena 1 ini suku pertamanya, 2 rasionya, dan U ke-7 berarti 7 kurangi 6. Jadi 2 pangkat 6 itu 64. Beri plus buat Mbak Dela. Betul ya jawabannya. Terus jawaban yang nomor 2 itu mencari rumus suku ke N dengan A-nya tadi kan 1 di LKPD ya, bisa dilihat rasionya 2, jadi suku ke N-nya itu 2 pangkat N min 1. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kalian bisa belajar lagi di rumah. Besok pertemuan selanjutnya dengerin cerita-cerita ibu yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat untuk belajar matematika pada pagi hari ini? Semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang barisan aritmatika. Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari barisan aritmatika? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, Ibu jelasin pengertiannya dulu. Barisan aritmatika yaitu suatu
pola atau bilangan yang disusun dengan beda yang sama atau konstan. Jadi Ibu punya contoh. 1. Apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmatika atau bukan ini? Ya, kenapa? Karena mempunyai, ya betul sekali, mempunyai selisih yang sama. Dari 1 ke 4 selisihnya berapa? 3. Dari 4 ke 7 juga mempunyai selisih 3. Dan 4 ke 10 juga selisihnya 3. Nah, Ibu punya, untuk memudahkan kita dalam menentukan rumus dari barisan aritmatika. Oke, untuk baris pertama ini kita misalkan dengan A. Dan untuk ini yang masih kosong itu kita misalkan semuanya itu kita misalkan dengan B. Dari sini itu kita bisa menentukan rumus dari barisan aritmatika. Yang ini kita misalkan U1 atau suku awal, itu berarti A. Untuk U2, di sini kan ada A dan B, berarti A plus B. Untuk U3, berapa berarti? A 2B. U4, U5, U6, U7, dan untuk U8, 7B. Dari sini kita itu bisa mengetahui rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N atau banyaknya suku dikurangi 1 dikalikan dengan B atau beda. Dari contoh soal ini A-nya itu berapa? 1. Dan misalnya berarti ini yang ditanyakan U5. N-nya berarti 5. Kurangi 1 ditambah dikali bedanya tadi berapa? 3. Berarti 1 ditambah 5 kurangi 1 dikalikan dengan 3. 1 ditambah 12. Hasilnya itu 13. Nah, dari sini itu kan kita sudah tahu nih, rumus dari UN itu A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Ya, mungkin ini ada beberapa contoh soal juga, itu bisa coba yang B itu termasuk barisan aritmatika atau bukan? Ya, kenapa? Karena selisihnya sama. Selisihnya berapa? Dari 2 ke 8? 6. 8 ke 14 juga 6. Berarti itu termasuk barisan aritmatika. Yang C coba 30, 25, 20, 15. Itu termasuk barisan aritmatika atau bukan? Iya. Berapa selisihnya dari barisan tersebut? Negatif 5. Oke, ini ada pembahasannya. Ya, mungkin materinya cukup. Untuk pada pertemuan kali ini, kalian bisa mempelajari materi yang ada di LKS untuk lebih memudahkan kalian dalam
materi barisan aritmatika tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Didegan deh. Ayo, bentar dulu. Ayo dimulai, Mbak. Kira di Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita mulai dulu ya. Di sini siapa yang belum hadir? Hadir semua? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya tolong meja dirapihkan, sampah-sampah dipungut kalau ada yang sampah. Oh, waalaikumsalam. Kenapa bisa telat, Mbak Dela? Tadi ada kena macet. Oke, boleh duduk. Besok lagi waktu pelajaran Ibu tidak boleh ada yang telat ya. Kalau ada yang telat itu tidak boleh masuk. Hari ini siapa yang piket? Kenapa tidak dibersihkan ya? Siapa ya? Oh, Mbak Sofi. Oke, besok pelajaran Ibu harus bersih. Papan tulis harus sudah dibersihkan. Tidak boleh seperti ini ya. Nanti Ibu nggak mau masuk lagi. Nggak bercanda. Oke, bukunya disiapkan dulu teman-teman. Sudah. Sekarang kita akan, tadi kan sudah dijelaskan kemarin tentang barisan dan deret aritmatika. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Sebelumnya dulu udah pernah ya, waktu SMP belajar barisan dan deret geometri. Masih pada ingat nggak? Agak-agak lupa ya, rupanya ya. Oke, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa nih yang biasa kita bersangkut paut dengan barisan geometri? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Contohnya nih, contoh Ibu jadi crazy rich ceritanya nih. Amin ya, semoga kalian juga ya. Ibu mau investasi ke suatu bank, misalnya Ibu investasi 100 juta gitu. Nanti suku bunga dari bank itu tuh contoh kalau 1 tahun itu 5%. Lah, nanti Ibu tuh pengen tahu kira-kira kalau Ibu udah tua nih atau 30 tahun kemudian kira-kira berapa uang yang didapatkan Ibu. Itu kita bisa cari dengan barisan dan deret geometri kayak gitu ya. Oke, sebelumnya jadi tujuan dari kita belajar geometri, barisan dan deret geometri itu untuk mengetahui apa bentuk-bentuk barisan dan deret geometri itu bagaimana, lalu menentukan suku ke N dari barisan geometri itu bagaimana, dan jumlah atau deret dari barisan dan deret geometri. Kalau sebelumnya sebenarnya kalian tahu nggak sih bedanya barisan dan deret itu apa? Nggak tahu? Oke. Kalau barisan, kira-kira baris itu gimana? Baris itu yang berjejer-jejer gitu kan? Kayak contohnya kayak kemarin waktu barisan di aritmatika 2, 4, 6 dan selanjutnya itu barisan ya. Tapi kalau yang namanya deret itu ditambah semua. Jadi kayak penjumlahan atau dari jumlah dari suku-suku yang ada gitu, itu namanya deret. Oke, dalam barisan dan deret geometri, contohnya Ibu ini punya sebuah barisan geometri.
rumus dari untuk menentukan sukunya kan ada ya di buku, bisa dibaca ya. UN sama dengan A, R, N-1. Contohnya dari soal ini. Ibu mau tahu nih, U ke-10 dari barisan ini. Kira-kira kan sudah pada tahu kan, A-nya itu berarti berapa? 3. R-nya? R rasionya berarti 2. Lalu kan N, kita cari N-nya kan 10, N-1 sama dengan 9. Jadi nanti kita bisa cari 3 kali 2 pangkat 9 itu 512 kayaknya ya. Nanti dikali jawabannya hasilnya berapa begitu ya. Lah, karena ini kalian juga sudah besar, sudah mengetahui juga materi dari sebelumnya, Ibu akan langsung kasih kalian LKBD untuk mengerjakan ya. Karena ini kan sebenarnya juga untuk mengingat saja, bukan kalian dari konsep lagi. Dibagi sesuai dengan kelompoknya ya, ada 4 kelompok. Nanti kalau sudah, kalian bisa maju perwakilan. Oke, bisa langsung dikerjakan. Mbak Sofi jangan ngantuk. Kalau ngantuk bisa izin keluar dulu, cuci muka seperti itu ya. Ya, bagaimana? Yang nomor 1 di mana? Itu dicari dulu. Ini kan dicari rasionya dulu. Tadi kan rasio tuh rumusnya ini kan, UN dikurang per UN-1 gitu. Nanti baru dicari jumlahnya dari SN gitu. Oke, di situ diem. Pulpennya mana? Pulpennya yuk dikerjakan, jangan bengong saja. Dikerjakan ya. Atau udah ada yang selesai nih, bisa banget maju. Ada perwakilan? Nomor 1, silahkan. Ada yang mau? Ya, Mbak Dela silahkan maju. Oh, sudah ada. Coba di tengah biar semuanya kelihatan. Di sini Ibu hapus dulu. Ya, betul. Apakah semuanya jawabannya sama dengan Mbak Dela? Sama? Sama ya, berarti betul ya ini ya, seperti ini langkah pengerjaannya. Oke, jadi kalau dilihat dari barisan dan deret geometri ini, ada yang tahu nggak sih sebenarnya karakteristik dari barisan dan deret geometri? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mbak Mira mungkin? Bisa? Karakteristiknya apa? Coba disebutkan. Atau Mbak Farida? Oke, Mbak Farida coba. Memiliki pola yang sama. Jadi udah kelihatan ya. Jadi ini 3 ke sini berarti dikali 2. 6 ke 12 dikali 2. Lalu? Iya, jadi memiliki perbandingan 2 suku yang berurutan yaitu sama. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya besok untuk jangan lupa peraturan-peraturan yang tadi di kelas Ibu ya. Besok kalau misal Ibu mau masuk kelas harus bersih dan nyaman untuk ditempati, oke? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Ini belum dihapus ya? Oke. Baik, ada yang tahu turunan fungsi aljabar itu apa? Belum ya? Oke. Kita belajar cari tahu dulu tentang pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring dengan perubahannya nilai variabel. Nah, sedangkan dengan pengertian dari turunan fungsi aljabar sendiri yaitu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh seperti ini. Jika fungsi f menjadi f. Nah, f aksen, maaf. Jadi gini, fungsi itu kan biasanya dilambangkan dengan f. Lalu kita turunkan jadi fungsi f. Ya, f aksen. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sifat turunan fungsi aljabar. Nah, Ibu ada sifat-sifatnya itu yang pertama itu f, x, c. C itu kita lambang ini konstanta. Kita turunkan jadi f aksen, x sama dengan 0. Nah, ini fungsi yang pertama. Contohnya f x sama dengan 2. Nah, jika kita turunkan jadi f aksen x sama dengan 0. Nah, lalu fungsi kita coba f x sama dengan 13. Jika kita turunkan menjadi x sama dengan 0. Lalu yang kedua, f x sama dengan cx. Nah, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan c. Contohnya f x sama dengan 2x. Kita turunkan jadi f aksen x sama dengan 2. Nah, x-nya hilang karena kita sudah menurunkannya. Nah, kita coba f x sama dengan 13x. Kita turunkan jadi f aksen x. Di sini jadi 13. Oke. Sifat yang ketiga ada f x xn. Kita turunkan f aksen x sama dengan
N dikali N min 1. Contohnya Fx sama dengan X4. X pangkat 4. Nah, kita turunkan jadi F aksen X sama dengan X pangkat 3. Nah, ini tuh pengerjaannya kan X 4-nya kita turunkan, lalu 4 dikurangi 1 seperti rumus. Paham? Oke, kita coba ya. F aksen Fx sama dengan X pangkat 3 F aksen X sama dengan berapa? 3x pangkat 2. Betul. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum. Oke. Ini Ibu ada lembar tugas, dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1 Mbak Hana, kelompok 2 Mbak Dela, kelompok 3 Mbak Farida. Baik, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti dua kelompok maju untuk mengerjakan hasil yang sudah kalian diskusikan. Baik, sudah semuanya? Baik, dari kelompok berapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, sekalian ya, dua-duanya, boleh. Ini dari kelompok berapa? 2. Ditulis dengan nama kelompoknya ya. Ini berapa? Kelompok 1. Oke. Enggak usah. Nggak apa-apa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita bahas yang ini. Fx sama dengan min 3 kali 2x 2 min 1 sama dengan min 6x. Oke, bener ya, kayak tadi kita turunkan jadi yang 3, 2, min 1. Hasilnya min 6x. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Mira. Oke. Fx 3x pangkat 2 plus 2 2x plus 5. Oke, di sini u-nya maka fx u1 u1-nya ini harusnya ini gini. Ini u. Ini u1. Betul? Gini.
yang tadi, maaf. Oke, U1 6x, F-nya 2x per 5, lalu kita masukkan F aksennya. F aksennya itu 2. Lalu kita masukkan U-nya itu 3x pangkat 2 plus 2. 6x kali 2x, 12x pangkat 2, betul. 6x kali 5, 30x, betul. 2 kali 3, 6x, betul. Oke, ini betul ya. Sekian dari Ibu. Mungkin kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bantuin pasangnya. Coba. Kamu yang di baju, kamu yang di kerudung. Darah tuh nggak bisa. Oh, kebalik sedikit. Oke. Dah. Oke, nah anak-anak kita sudah membahas tentang definisi ya, sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang sifat turunannya. Oke, nah sifat yang pertama itu adalah fx, fungsi fx ya. Silakan diperhatikan di PPT-nya, yaitu fx sama dengan a, maka turunannya adalah fx aksen sama dengan 0. Itu salah satu contohnya. Nah, oke, untuk karena banyak ya sifat turunannya, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silahkan bangkunya disusun menjadi lingkaran. Yang di sini 4 anak, di sana 6. Disusun menjadi lingkaran ya. Nah, oke. Nah, untuk yang sifat pertama, kelompok 1 mana? Ayo, kelompok 1 ya. Nah, di situ sifat yang pertama adalah fx sama dengan a. Nah, kalian mau mengisi a-nya dengan apa? A itu adalah koefisien. Silahkan kalian mau isi dengan angka apa? Silahkan, itu kelompok pertama yang A-nya enggak di situ aja. Oh, misalnya kelompok 1 mau mengisi fx ini, A-nya adalah 8. Maka turunannya f aksen x sama dengan apa? Kalau konstanta, jika diturunkan itu hasilnya adalah 0.
Ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu adalah FA sama dengan AX. Jika diturunkan, hasilnya adalah F aksen X sama dengan A. Nah, oke, kelompok satu lagi. A-nya mau diisi dengan angka apa? 3x, Bu. Oke, 3x ya. F sama dengan 3x. 3 ini sebagai koefisien. X-nya sebagai apa? Oke. Nah, jika seperti ini, jika ada koefisien dan variabel jika diturunkan, maka variabelnya hilang. Jadi turunannya F aksen X sama dengan 3. Oke, sekarang sifat yang ketiga ya. Ibu mau kelompok 2 nih yang mau masukin fungsinya. Fx sama dengan A X pangkat N. A-nya mau diisi apa? 2. Variabelnya X ya. Pangkatnya mau berapa? 3. Fx. Kita turunkan ya. Nah, kan di sini nih jika ada perpangkatan diturunkan, maka ini perpangkatnya kita jadikan koefisien di sini berarti 3. Terus ini koefisiennya tetap dikali ini X pangkatnya 3 dikurangi hasilnya berapa kelompok 2? 6 X pangkat 2. Pangkat 2. Iya. Sifat yang keempat itu ada fungsi Fx sama dengan AUX. Jika diturunkan maka jadi F aksen sama dengan AU aksen. Nah, U itu adalah fungsi. Nah, kalian bisa masukin fungsinya apa? Nah, misalkan A-nya mau kalian isi apa kelompok 2? Iya. 2. Terus itu U-nya mau apa? U-nya? U-nya berapa? 2x kuadrat dikurangi 3x. Nah, maka U aksennya berapa? 4x. Ini 3. Ya, Bu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, di kelompok 1 ada yang tanya? Belum, Bu. Ada, Bu, ini Bu mau tanya. Ibu, apakah hubungan antara definisi dengan sifat turunan? Oke, definisi sifat dan turunan. Nah, definisinya antara definisi dan turunan sifatnya itu ada hubungannya, yaitu adalah sama-sama akan saling membuktikan kebenaran dari nilai turunan. Jadi nanti dari definisi dan turunan sifatnya itu nanti hasilnya akan sama, nggak mungkin beda. Nah, sebagai contoh nanti ya, Ibu ada soal nih biar kalian paham tentang hubungannya. Fx sama dengan min 4x kuadrat mx min 3. Oke. Di sini silakan ya kalian mengerjakan kelompok 1 mengerjakan secara definisi dan kelompok 2 mengerjakan secara sifat. Silakan selama 10 menit ya. Seperti ini. Nah, oke.
Oke, silahkan dari kelompok 1 maju dan kelompok 2 juga maju. Kelompok 2 maju. Nah, sambil mengerjakan yang di depan, Ibu mau tanya dong, notasi dari turunan tadi apa disebutnya? Fx, aksen. Terus apa lagi? Y aksen. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, bagaimana penyebutan fungsi itu biar kalian tuh paham, oh ini adalah penyebutan dari fungsi. Ya. Nah, secara definisi ini F aksen X sama dengan jika lim F X plus H min Fx per H, H jika H mendekati dengan ke 0. Nah, dioperasikan hasilnya adalah ini. Lalu ini jika dengan sifat hasilnya juga sama. Berarti sama kan antara definisi dengan sifat. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, kelompok 2. Maksud tanya sebenarnya apa sih manfaat mempelajari turunan? Nah, manfaat turunan mempelajarinya itu adalah diterapkan pada saat kita menghitung garis singgung satu kurva, menentukan interval di mana sudut itu naik atau turun. Nah, terus nanti kita akan bahas nanti ini aplikasi turunan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Kamu yang ini, aku yang ini. Mana? Udah ya, sebentar. Mira, yang mana punyaku? Yang mana? Yang ada nama Sofia. Itu punya Farida. Buka di file apa? Turunan bukan. Tapi ini bukan punya aku. Ini punya Farida. Ih, belum kok, udah dipencet, belum siap. Coba Rindra. Ini belum. Tapi itu udah. Belum. Buka di file ini aja. Kamu nyimpennya di mana?
Udah di copy belum? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi turunan fungsi aljabar. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin tanya, kalian berangkat ke sekolah itu naik apa ke sekolah? Angkot, Bu. Naik angkot, naik angkot, naik motor. Ya, dari kalian itu kan tadi udah menyebutkan ya, ada yang naik motor, ada yang naik angkot ya. Itu merupakan salah satu contoh dari turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok bisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa? Nggak tahu. Karena dari kita mempelajari turunan fungsi aljabar, kita dapat menghitung kecepatan dan percepatan suatu laju sebuah kendaraan. Seperti itu dapat dipahami? Oke. Selanjutnya, nah seperti gambar di layar ya, ini ada gambar apa? Jogging dan mosi ya. Ya, kegiatan di atas merupakan salah satu contoh turunan dalam kehidupan nyata. Dengan melihat kegiatan tersebut, maka bisa mengetahui kecepatan motor dan kecepatan orang lari tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari definisi. Di layar kelihatan ya anak-anak? Ada yang mau mencoba membacakan definisi dari turunan fungsi aljabar? Ya, silakan Mbak Hana. Definisi turunan fungsi aljabar adalah konektornya, Bu. Boleh saya bantu, Bu? Boleh, silakan. Sudah bisa, terima kasih. Ya, silakan Mbak Hana dilanjutkan. Jadi turunan fungsi aljabar adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi itu berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan merupakan turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Ya, betul sekali Mbak Hana. Ya, sudah bisa dipahami ya. Ya. Selanjutnya di sini ada sebuah fungsi ya, grafik fungsi. Ibu sebelumnya ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat rumus gradien itu apa? Lupa, Bu. Ada yang ingat, Mbak Ira? Oh ya, kalau nggak salah ya, Bu, delta X per delta Y. Ya, betul. Ini siapa ya yang piket ya, belum dihapus? Oh. Besok-besok dihapus ya. Ya. Dari gambar tersebut kita dapat menurunkan menjadi sebuah rumus turunan fungsi aljabar. Dari tadi kan gradien tadi delta X per delta Y. Delta X-nya berapa itu? Kita masukkan F X plus H dikurangin Fx per H. Kenapa bisa H? Karena delta Y itu kan delta Y itu kan X plus H dikurangin X. Itu sama dengan H. Berarti dapat kita langsung tuliskan saja menjadi H. Kemudian kalau menjadi limit H mendekati 0 sama dengan limit H mendekati 0. Kita masukkan kembali ya. H Fx per H. Menurut
definisi rumus turunan fungsi aljabar diketahui rumusnya seperti di papan tulis ya anak-anak. Nih. Jadi turunan dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi fx menuju y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan dengan y aksen sama dengan fx atau dy per dx atau d fx per dx. Rumusnya menjadi y aksen sama dengan fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Berarti ini sama ya seperti di papan tulis ya, cuma M-nya akan kita notasikan menjadi Y aksen. Limit H mendekati 0 Fx plus H Oke, dari definisi apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dipahami semua? Mbak Della, apakah ada kesulitan? Oke, karena semuanya sudah paham, tapi Ibu akan memberikan salah satu contoh soal ya, agar kalian lebih paham. Jika diketahui fx 4x min 3, kita menggunakan rumus yang ini ya. Maka dapat kita substitusikan ke fx plus h menjadi x-nya kita ganti menjadi x plus h dikurangin 3 sama dengan kemudian f aksen x-nya menjadi limit h mendekati 0 4x plus 4h dikurangin 4x min 3 per h. Ada yang bisa dicoret? Ada ya? Yang mana? 4x dengan min 4x. Kemudian ini ya, min 3. Karena ini menjadi positif plus. Kemudian tinggal apa? 4h per, maka kita bisa dicoret ya, limit h mendekati 0 4 akan sama dengan, karena ini konstanta maka hasilnya akan tetap menjadi konstanta, bilangnya itu sendiri menjadi 4, seperti itu. Dapat dipahami ya anak-anak? Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Di sini tera ya, ada berapa sifat-sifatnya? 8. Karena ini ada banyak banget dan waktunya tidak cukup, Ibu akan menjelaskan beberapa sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ibu akan menjelaskan 3 ya. Yang pertama bisa dibacakan, ada yang membacakan? Silakan Mbak Hana. X sama dengan A, maka turunannya menjadi aksen X. Ya, betul sekali. A ini sebagai apa? Ada yang tahu? Dalam aljabar kita udah mempelajari loh, A itu apa? Konstanta. Kita misalkan konstanta. Jika ada fungsi terus ininya adalah konstanta, maka hasilnya menjadi 0. Ibu akan mencontohkan satu soal. Jika fx-nya ada yang mau berapa? Request angka berapa? 18. Maka turunannya berapa? Ada yang bisa? 0. Ya, betul sekali Mbak Mira. Terima kasih. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah, ya siapa yang mau mencoba baca? Ya silakan Mbak Mira. Menjadi turunannya
Ya. Kita misalkan itu A apa tadi seperti yang sebelumnya? Konstanta. Kemudian X-nya adalah variabel, betul sekali. Oh, mohon maaf. Yang ini koefisien ya anak-anak. Karena dia diikuti dengan variabel, maka namanya koefisien. Maka akan mendapatkan turunannya yaitu koefisiennya. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa membacakan? Coba. Silakan Mbak Mira. X. Iya, menjadi turunannya. Iya. N AX. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari 3 sifat dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Udah habis? Oke, karena waktunya sudah habis ya. Pertemuan minggu depan kita akan mempelajari sifat-sifat yang belum kita pelajari hari ini ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita, oh ya ini belum dihapus ya. Yang piket siapa yuk? Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Ada yang masih ingat nggak pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Ini Bu. Ya, betul sekali. Berarti materi kemarin bisa dipahami ya? Insyaallah. Oke, jangan lupa dipelajari juga ya. Selanjutnya definisi. Ada yang mau membacakan? Coba Mbak Mira bisa dibacakan apa pengertian dari turunan fungsi? Turunan fungsi aljabar adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Ya, betul sekali. Jadi, turunan fungsi aljabar itu kan disebut juga dengan diferensial. Turunan itu sama aja dengan diferensial. Selanjutnya, definisi turunan fungsi aljabar. Turunan tadi disebut dengan diferensial. Selanjutnya, penulisan turunan fungsi y sama dengan fx itu sama dengan y aksen diferensial y atau dy per dx. Lalu atau dengan kata lain juga f aksen x sama dengan dfx per dx. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, bisa dipahami? Insyaallah Bu. Oke. Selanjutnya, masuk ke rumus turunan fungsi aljabar. Misalkan diketahui f aksen fx sama dengan ax pangkat n.
A di sini itu sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan N itu sebagai pangkat. Maka turunan dari fungsi ini itu adalah f aksen X sama dengan koefisiennya kita kalikan dengan pangkat, berarti A dikali N X, lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1, N dikurangi 1. Jadi turunan dari fx AX pangkat N adalah, bisa dibaca, A X pangkat N min 1. Oke. Selanjutnya langsung ke contoh soal ya, biar mudah dipahami. Misalkan nih Ibu mempunyai contoh soal fx sama dengan 2x pangkat 3. Koefisiennya berapa? 2. Variabelnya x, pangkatnya 3. Berarti koefisien kita kalikan dengan pangkat, berarti 2 dikali 3 x, pangkatnya kita kurangi dengan 1. Sama dengan 2 kali 3 6 x, 3 dikurangi 1 2. Ya, betul sekali. Jadi hasilnya 6x pangkat 2. Nah, untuk contoh yang kedua, Ibu mau minta coba Mbak Hana kerjakan contoh soal yang nomor 2. Tuliskan dulu soalnya. F aksen X berarti? Iya, X pangkatnya dikurangi 1. Ya, terima kasih ya. Betul ya jawabannya ya? Min 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya min 20, lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1, berarti X pangkat 3, hasilnya min 20 X pangkat 3. Lalu soal selanjutnya, yang nomor 3. Tentukan turunan fungsi Gx sama dengan 10x. Sama seperti contoh soal yang tadi sudah dijelaskan ya. Berarti di sini Gx sama dengan 10x. Nah, di situ kan nggak diketahui pangkatnya berapa ya. Di sini nggak ada tulisannya. Berarti itu sama dengan pangkat 1. Ya, betul sekali. Lalu turunannya 10 dikalikan 1. 10. Lalu x pangkatnya berarti 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah, Ibu mau bilang apapun yang di variabel yang di pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Berarti di sini 10 dikali 1 sama dengan 10. Ya, betul sekali. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Lalu untuk contoh soal yang selanjutnya ini sama pengerjaannya, cuma di sini kan ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Kita turunkan persukunya dulu. Bisa dilihat pada layar ya. Fx sama dengan 5x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 3x min 9. Berarti turunannya berapa? 3 dikali 5 15. Lalu pangkatnya kita kurangi 1. 3 dikurangi 1 2. Dikurangi 6 dikali 2 12. Pangkatnya kurangi 1 berarti pangkat 1 ya. Lalu ditambah 3. Nah, karena ini konstanta berarti itu nggak ada turunannya ya. Hasilnya 15x pangkat 2 min 12x plus 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Belum ya? Ada yang tahu nggak manfaat kita mempelajari turunan? Nggak ada ya? Oke, Ibu mau sedikit menjelaskan manfaat kita mempelajari tentang turunan itu untuk menentukan nilai maksimal dan minimal. Lalu, untuk menentukan percepatan dan kecepatan. Ini menentukan percepatan dan kecepatan itu dalam ilmu fisika juga dijelaskan ya. Lalu selanjutnya untuk membuat konstruksi bangunan. Konstruksi, maaf ya. Lalu untuk pada dunia penerbangan itu untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Karena belum, Ibu mau membagi lembar kerja
silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi di sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3 ya. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya? Cukup ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya semuanya ya? Oke, karena sudah selesai, untuk pengkoreksian Ibu koreksi aja. Nanti besok lah ya, pada pertemuan selanjutnya Ibu bagikan. Oke, silahkan dikumpulkan lagi. Terima kasih. Sudah selesai ya. Karena sudah selesai semuanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Ya, untuk memulai pembelajaran silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semangat ya untuk pembelajaran kali ini. Semangat, Bu. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Masih ada yang ingat Ibu ke pertemuan sebelumnya Ibu bilang apa? Ulangan, Bu. Ya, ulangan ya. Hari ini itu ada ulangan harian. Udah belajar nggak semalam? Belum? Kenapa belum, Mbak Sofi? Sofi males, Ibu. Oke. Jadi pertemuan sekarang itu kita ulangan terkait materi sifat turunan fungsi aljabar. Ya. Ya, Bu. Apakah ada yang masih bingung terkait materi tersebut? Insyaallah. Gimana? Ada yang masih bingung? Insyaallah. Apa ada perlu tambahan waktu untuk belajar lagi? Iya, Bu. Ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk belajar kalian. Nanti ulangannya open book atau enggak, Bu? Close book ya ulangannya. Jadi belajar yang benar dulu. Udah siap untuk ulangan hari ini? Udah ya, silahkan buku matematika dimasukkan ke dalam tas. Keluarkan hanya sekertas untuk coret-coretan, barangkali ada coret-coretan, kemudian alat tulis. Ibu bagi soalnya ya.
Jadi untuk ulangan hari ini kita close book, jadi dilarang untuk membuka buku ya. Nah, di lembar soal ada petunjuk pengerjaan. Pertama, buku tertutup. Yang kedua, tidak diperbolehkan bekerja sama. Jadi ini mungkin bisa direnggangkan lagi tempat duduknya. Jangan berdekatan. Jika diketahui bekerja sama atau mencontek, maka akan ada sanksi tersendiri. Kemudian, diperbolehkan mengerjakan tidak sesuai nomor urut. Jadi kerjakan menurut kalian yang lebih mudah dulu. Kemudian berdoalah sebelum mengerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Gimana? Oke, 30 menit untuk mengerjakan soal ya. Silakan kerjakan sebisa kalian. Jangan mencontek. Ayo Mbak Sofi, kerjakan sendiri. Waktu 5 menit lagi ya, 5 menit lagi waktu pengerjaan. Sudah selesai semuanya? Mbak Iba, ayo kerjakan. Jangan main sendiri. Waktu udah habis, silahkan kumpulkan ke depan lembar jawabannya. Gimana soalnya mudah-mudah? Susah, kurang waktunya. Itu cukup banget ya waktu 30. Soalnya juga 6, Bu. Soalnya beranak. Gimana yang sulit nomor berapa? Mbak Sofi, siapapun yang lainnya, barangkali ada yang kesusahan untuk mengerjakan? Ya susah, Bu. Nomor 2B. 2B. Coba Ibu lihat kunci jawaban kamu ya. Kamu kesulitan di bagian mana? Dari awal, Bu. Ibu, dulu harusnya belajar ya. Tadi padahal Ibu udah beri waktu tambahan untuk belajar. Baik, Ibu minta tolong dong Bu Sofi untuk menulis jawaban kamu.
sampai sini aja, Bu. Oh, ini nggak sampai selesai ya untuk penyelesaiannya. Iya, Bu, masih bingung, Bu, tadi. Ya. Jadi untuk yang soal nomor 2B itu menggunakan aturan hasil bagi. Jadi sebenarnya ini sudah betul ya untuk menentukan U sama U aksen, V sama V aksen. Tinggal menuliskan rumus. Untuk rumusnya sebenarnya adalah U aksen X dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Ya. Ya, untuk penyelesaiannya bisa diselesaikan nanti. Tapi Ibu tadi udah lihat jawaban kalian rata-rata sudah banyak yang betul ya sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Di sini Ibu juga ada LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Ini bisa dikumpulkan untuk minggu selanjutnya. Iya. Ini silakan kelompok 1, kelompok 2. Kelompoknya sama seperti kemarin ya. Ya, untuk pertemuan minggu ini, pertemuan sekarang Ibu cukupkan. Jangan lupa untuk tetap belajar. Untuk materi minggu pertemuan selanjutnya adalah aplikasi turunan. Ibu akhiri baca hamdalah bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.